kali ini saya akan memperlihatkan Anda cara mengatasi kulkas tidak dingin akibat mampet pada pipa kapiler. Berikut videonya. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya bantu support dan dukung kami dengan cara like, comment, share, follow atau subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Baik, kita mulai videonya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membongkar kompresor pada kulkas, lalu pasangkan pentil pada pipa hisap dan pipa pres atau kondensor. Jika sudah, pastikan lasan terpasang dengan baik untuk menghindari kebocoran saat memblesing kulkas. Jika semua sudah, lalu langkah selanjutnya pasangkan selang analiser ke pentil yang tadi kita pasangkan di pipa hisap, lalu sambungkan selang analiser pada freon R11. Jika kalian tidak memiliki freon R11, kalian bisa menggunakan metil, lalu dorong. Menggunakan freon apa saja yang kalian miliki. Jika sudah, lalu buka keran pada tabung freon R11 dan tunggu beberapa saat sampai betul-betul seluruh kotoran, oli keluar dan pastikan hingga bersih total. Jika semua dirasa sudah selesai, langkah selanjutnya, pasangkan kembali kompresor, lalu las pipa hisap dan pipa presnya. Jika sudah, siapkan filter baru dan pasangkan filter barunya. Jika sudah, pasangkan pentil pengisian freon dan lalu vacuum terlebih dahulu sebelum akan mengisi freon. Jika semua dirasa cukup, langsung saja isi freon menyesuaikan ampere pada kulkas ya, jangan sampai lebih apalagi kurangnya. Jika semua sudah selesai, langkah selanjutnya tunggu beberapa saat sampai betul-betul epap berbunga dan menandakan bahwa pekerjaan kita berhasil. Jangan sampai belum selesai sudah ditinggal pulang karena kerugian ada pada kalian sendiri. Setiap pekerjaan pastikan terselesaikan. Jika tidak sanggup, maka hentikan dan ajukan saja kepada konsumen bahwa proses ini tidak dapat kalian lakukan. Daripada kalian memaksakan lalu endingnya tidak ada hasil melainkan hanya membuang biaya modal pengerjaan saja. Dan juga merugikan konsumen juga karena konsumen memanggil kalian dengan tujuan untuk memperbaiki bukan untuk merusak lebih parah lagi. Oke guys, jika tidak mampu sebaiknya jangan dipaksakan ya, biarkan yang lebih ahlinya saja yang mengerjakan. Jangan karena uang tidak seberapa merusak dan menutup pintu rezeki kita. Jika setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak berhasil, maka itu suatu ujian untuk kita bisa lebih bersabar lagi dan percayalah akan ada rezeki yang lebih besar lagi. Kejujuran akan membuahkan hasil yang lebih indah ya guys, dibanding kebohongan yang hanya menutupi kekurangan dan nikmat sesaat saja. Semangat untuk para pejuang rupiah. Jangan sampai belum selesai sudah ditinggal pulang karena kerugian ada pada kalian sendiri. Setiap pekerjaan pastikan terselesaikan. Jika tidak sanggup, maka hentikan dan ajukan saja kepada konsumen bahwa proses ini tidak dapat kalian lakukan. Daripada kalian memaksakan lalu endingnya tidak ada hasil melainkan hanya membuang biaya modal pengerjaan saja. Dan juga merugikan konsumen juga karena konsumen memanggil kalian dengan tujuan untuk memperbaiki bukan untuk merusak lebih parah lagi. Oke guys, jika tidak mampu sebaiknya jangan dipaksakan ya, biarkan yang lebih ahlinya saja yang mengerjakan. Jangan karena uang tidak seberapa merusak dan menutup pintu rezeki kita. Jika setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak berhasil, maka itu suatu ujian untuk kita bisa lebih bersabar lagi dan percayalah akan ada rezeki yang lebih besar lagi. Kejujuran akan membuahkan hasil yang lebih indah ya guys, dibanding kebohongan yang hanya menutupi kekurangan dan nikmat sesaat saja. Semangat untuk para pejuang rupiah.